Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofal Jamil, mahasiswa IAIN Kudus, Prodi BKPI semester 1, kelas BKPI-A. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan pada bimbingan dan konseling. Pada bimbingan dan konseling memiliki beberapa jenis layanan. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan dari berbagai layanan itu. Langsung saja kita menuju yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi yang ada pada lingkungan sekolah yang baru dimasukinya. Agar peserta didik lebih familiar dengan sekolahnya sendiri, maka ia perlu mengetahui lebih jauh tentang berbagai fasilitas dan program-program yang ada di sekolah. Pada layanan orientasi ini memiliki tujuan, yaitu agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mengikuti kegiatan sekolah guna mencapai keberhasilan belajarnya. Yang kedua, layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan yang dilaksanakan oleh seorang konselor terhadap dua pihak yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis atau tidak cocok. Pada layanan mediasi ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Dan tujuan umumnya yaitu tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien. Dan tujuan khususnya yaitu difokuskan kepada perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Yang ketiga, layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah dan untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Pada layanan informasi ini memiliki jenis-jenis informasi yang diberikan kepada siswa, yaitu informasi bidang pribadi, informasi bidang sosial, informasi bidang belajar, dan informasi bidang karir. Yang keempat, layanan bimbingan penyuluhan. Layanan penyuluhan yaitu merupakan suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka, sehingga pada akhirnya teratasi masalah yang dihadapi oleh klien dan dapat beradaptasi dengan baik dan efektifnya dengan lingkungan hidupnya. Tujuan bimbingan penyuluhan ini yaitu untuk membantu peserta didik untuk mencapai tahap perkembangan yang optimal baik secara akademis, psikologis maupun sosial. Yang kelima yaitu layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini yaitu layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Layanan pembelajaran ini yaitu proses yang dirancang untuk membantu siswa agar aktif dalam suasana belajar yang penuh makna, merangsang siswa untuk menggali, menentukan, dan menguasai materi pembelajaran. Yang keenam, layanan bimbingan perorangan. Layanan bimbingan perorangan merupakan layanan khusus berhubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Layanan perorangan ini berupa
dialog tatap muka antara konselor dan klien untuk memecahkan berbagai masalah dan pengembangan segenap potensi yang dimilikinya. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa baik ada masalah maupun tidak ada masalah. Bimbingan kelompok dapat dilakukan dengan permainan tertentu atau obon. Dapat juga berupa diskusi kelompok yang membahas masalah topik tertentu. Yang ke-8, layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini merupakan layanan yang memungkinkan seseorang peroleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan permasalahan orang lain yang menjadi kepeduliannya. Tujuan layanan konsultasi ini yaitu memperbaiki komunikasi dengan cara memberikan fasilitas informasi yang bermanfaat dan langsung bagi orang yang terkait. Mengajak semua orang yang punya fungsi dan peran dalam memperbaiki lingkungan belajar. Yang ke-9 yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu. Pada layanan ini memiliki keuntungan dari suatu kali pemberian layanan telah memberikan manfaat atau jasa kelompok kepada orang. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Jika ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.